Mainnya di sini aja ya. Ayo Mas, mumpung sepi, cepet masukin. Hujan malam ini turun begitu deras. Seolah-olah langit sedang ikut menumpahkan beban yang sedari tadi menyesakkan dadaku. Namaku Linda. Di rumah besar ini, aku adalah ratu yang tak memiliki raja. Herman, suamiku sudah 3 minggu berada di luar kota. Dinas katanya. Tapi bagiku, dinas hanyalah kata ganti untuk kesepian yang panjang. Rumah kos ini luas, ada 10 kamar di sini. Tapi entah kenapa malam ini terasa begitu sunyi, kecuali untuk satu kamar di ujung lorong itu. Kamar nomor 3, kamarnya Rian. Rian adalah mahasiswa tingkat akhir yang baru menetap 6 bulan. Dia sopan, pendiam, tapi punya tatapan yang entahlah, sulit aku jelaskan. Setiap kali mata kami bertemu saat dia pamit berangkat kuliah, ada getaran aneh yang membuatku buru-buru memalingkan wajah. Aku ini wanita bersuami, Linda, ingat itu, bisik batinku setiap saat. Tapi malam ini, pertahananku sepertinya mulai terkikis oleh suara guntur dan dingin yang menusuk tulang. Aku duduk di sofa ruang tengah, hanya ditemani lampu temaram. Tiba-tiba, pat, seluruh rumah gelap gulita. Jantungku mencelas, aku benci kegelapan. Aku meraba-raba meja, mencari ponselku. Di saat itulah, aku mendengar pintu nomor 3 terbuka. Langkah kaki yang mantap mendekat ke arahku. "Ibu, Ibu Linda, Ibu di mana?" Suara bariton itu memanggil. "Itu Rian." "Aku di sini, Rian, di dekat meja makan," jawabku dengan suara yang sedikit bergetar. Aku bisa merasakan kehadirannya di dekatku. Bau parfumnya yang maskulin bercampur dengan aroma sabun mandi seketika memenuhi indera penciumanku. Jauh lebih segar daripada aroma minyak kayu putih yang biasa menempel pada Herman. Dalam kegelapan itu, Rian menyalakan senter ponselnya. Cahayanya menyilaukan, tapi saat dia mengarahkannya ke bawah, aku bisa melihat dia hanya mengenakan kaos singlet dan celana pendek. "Sepertinya sekringnya turun, Bu, biar saya cek ke belakang," katanya lembut. "Jangan, Rian, di luar hujan deras. Tempat sekringnya kan di area terbuka dekat jemuran, nanti kamu sakit," cegahku. Aku tidak tahu kenapa tanganku refleks meraih lengannya. Kulitnya terasa hangat, kontras dengan udara malam yang dingin. Rian terdiam, aku pun terdiam. Tangan itu tidak segera kulepaskan. "Lalu kita mau gelap-gelapan begini terus, Bu?" bisiknya, suaranya terdengar jauh lebih rendah sekarang. Aku menelan ludah. "Tunggu sebentar sampai hujannya agak reda. Duduklah di sini, temani aku." Rian menurut. Kami duduk di sofa yang sama. Jarak kami begitu dekat sampai aku bisa mendengar deru napasnya. Di luar, petir menyambar dengan kilatan yang masuk melalui celah jendela, menerangi wajah Rian sesaat. Dia menatapku, tatapan yang tidak biasa. Tatapan yang membuatku merasa bukan sebagai ibu kos, melainkan sebagai seorang wanita. "Ibu pasti kesepian ya, Pak Herman jarang pulang," ucapnya tiba-tiba. Pertanyaan itu seperti pisau yang mengiris tepat di bagian yang paling perih. Aku tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. Begitulah nasib istri abdi negara, Rian, harus terbiasa sendiri. "Tapi ibu tidak perlu sendiri malam ini," sahutnya pelan. Tangannya kini berada di atas sandaran sofa, tepat di belakang bahuku. Hawa panas mulai menjalar ke wajahku meski hujan sedang mengguyur bumi. Aku tahu ini salah. Aku tahu suamiku sedang bekerja di sana. Tapi sentuhan-sentuhan kecil yang tak disengaja ini, perhatian-perhatian sederhana ini adalah hal yang tak kudapatkan dari Herman selama bertahun-tahun. "Rian, apa yang sedang kamu lakukan?" tanyaku saat merasakan jemarinya menyentuh helai rambutku yang terurai. "Hanya memastikan ibu tidak takut lagi," jawabnya ambigu. Di tengah kegelapan itu, sebuah pemikiran gila melintas di kepalaku. Jika aku membiarkannya malam ini,
siapa yang akan tahu? Hanya ada aku, Rian, dan suara hujan yang akan meredam segala desah serta bisikan kami. Kegelapan ini seolah menjadi tabir yang menyembunyikan segala rasa malu. Aku bisa merasakan posisi Rian yang kini bergeser, semakin merapat ke arahku di atas sofa panjang ini. Suara hujan di luar masih menderu, menciptakan kebisingan yang justru membuat suasana di dalam ruangan ini terasa sangat privat. Aku tahu, secara logika aku seharusnya bangkit, mencari lilin, atau setidaknya menjaga jarak. Namun tubuhku seolah dikhianati oleh keinginannya sendiri. Ada rasa haus akan perhatian yang selama ini terkunci rapat di balik statusku sebagai istri Herman. "Ibu menggigil?" bisik Rian. Suaranya terdengar sangat dekat di telingaku hingga aku bisa merasakan hembusan nafasnya yang hangat mengenai leherku. Cuma sedikit kedinginan, Rian," jawabku terbata. Kebohongan yang nyata. Aku bergetar bukan karena suhu udara, melainkan karena adrenalin yang berpacu hebat di dalam dadaku. Tiba-tiba aku merasakan tangan Rian yang besar dan hangat mendarat di bahuku. Aku tersentak kecil, tapi tidak menolak. Jemarinya mulai bergerak perlahan, memijat otot leherku yang kaku. Teknik pijatannya begitu lembut namun bertenaga, seolah dia tahu persis di mana titik-titik lelahku berada. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata dan mengeluarkan lenguhan halus yang tertahan. "Ibu tahu," bisik Rian. Kini wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajahku. "Sejak pertama kali saya ngekos di sini, saya selalu memperhatikan ibu dari balik jendela kamar saya. Ibu terlihat begitu tegar, tapi mata ibu tidak bisa berbohong. Ada kesepian yang sangat dalam di sana." Aku tertegun, kata-katanya menembus benteng pertahananku yang terakhir. Aku menoleh ke arahnya, dan dalam keremangan cahaya ponsel yang mulai meredup di lantai, aku bisa melihat kilatan di matanya. Wajah kami begitu dekat, hingga aku bisa merasakan hangat nafasnya beradu dengan nafasku. "Rian, kamu masih muda, jalanmu masih panjang," ucapku dengan suara yang hampir habis. "Usia hanyalah angka, Ibu Linda, perasaan tidak mengenal itu," jawabnya mantap. Dia perlahan menarik tanganku, membawa jemarinya ke arah dadaku. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang juga berdegup kencang. Di saat itulah suasana menjadi sangat intens. Aku merasa seolah-olah kami sedang berada di ambang sebuah kejadian besar yang tak akan bisa diputarbalikkan. Pikiranku melayang, membayangkan jika kegelapan ini tidak pernah berakhir. Seandainya saja aku adalah wanita yang bebas, seandainya saja Rian bukan penghuni kosku, tapi kenyataannya kami terikat oleh aturan sosial yang sangat ketat. Namun malam ini aturan itu terasa sangat jauh. Yang ada hanyalah aku, pemuda di hadapanku, dan sebuah rahasia yang mulai terbangun di antara kami. Tepat saat ketegangan di antara kami mencapai puncaknya, tiba-tiba cahaya lampu neon di langit-langit berkedip 2 kali, lalu menyala dengan terang benderang. Klik! Suara saklar itu terasa seperti bunyi lonceng peringatan yang memaksaku kembali ke dunia nyata. Aku segera menarik diriku, menjauh dari bahu Rian yang hangat. Kami berdua mengerjapkan mata, mencoba menyesuaikan penglihatan dengan cahaya yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Ada rasa malu yang seketika menyergapku saat melihat wajah Rian dengan jelas. Rambutnya sedikit berantakan dan singlet putih yang ia kenakan membuat lengannya yang atletis terlihat begitu nyata. Aku buru-buru membetulkan kerah dasterku yang sedikit merosot, merasa seolah-olah seluruh dunia baru saja melihat apa yang kami lakukan dalam kegelapan tadi. Padahal hanya ada kami berdua. "Listriknya sudah menyala," ucapku dengan suara yang masih serak. Aku tidak berani menatap matanya secara langsung. "Iya, Bu, sepertinya hujan juga mulai meredah," jawab Rian. Ia bangkit dari sofa, namun ia tidak langsung kembali ke kamarnya. Ia justru berdiri di sana menatapku dengan senyum tipis yang sulit diartikan. "Tapi saya masih lapar. Tadi sedang mau masak mie saat listrik padam. Apa boleh saya numpang masak di dapur Ibu sebentar lagi?" Aku mengangguk cepat, lebih karena ingin mengalihkan kecanggungan ini. "Biar aku saja yang buatkan. Kamu duduk saja di meja makan.
sebagai tanda terima kasih karena sudah menemaniku tadi. Aku melangkah ke dapur dengan perasaan yang masih campur aduk. Tanganku gemetar saat menyalakan kompor gas. Aku bisa merasakan kehadiran Rian yang kini duduk di kursi meja makan yang hanya berjarak beberapa langkah dari tempatku berdiri. Di dapur yang terang ini, aroma parfumnya masih tertinggal, bercampur dengan aroma bawang yang mulai kutumis. Ibu Linda terlihat sangat cekatan di dapur. Suara Rian memecah kesunyian. Pak Herman pasti sangat beruntung punya istri seperti ibu. Cantik, pintar masak, dan sangat perhatian. Aku tersenyum getir sambil mengaduk mie di dalam panci. Beruntung. Entahlah Rian, terkadang aku merasa aku hanya bagian dari pajangan di rumah ini. Dia pulang hanya untuk menaruh baju kotor, lalu pergi lagi. Dia tidak pernah benar-benar melihatku. Rian bangkit dari kursinya. Aku bisa mendengar langkah kakinya mendekat ke arah meja konter dapur. Ia berdiri tepat di sampingku, memperhatikan uap yang mengepul dari panci. Jaraknya sangat dekat, hingga bahu kami hampir bersentuhan lagi. Kalau saya jadi Pak Herman, saya tidak akan pernah membiarkan ibu sendirian di rumah sebesar ini, bisiknya pelan. Kalimat itu begitu berani, begitu lancang, namun entah kenapa hatiku justru bersorak mendengarnya. Aku menuangkan mie ke dalam mangkuk, tangan kami bersentuhan saat aku menyerahkannya kepadanya. Aku sengaja tidak segera melepas mangkuk itu, membiarkan jemari kami bertautan di bawah uap panas yang mengepul. Kami saling bertatapan dalam diam selama beberapa detik. Tatapannya seolah menelanjangi semua rasa sepiku, seolah dia tahu bahwa aku sedang berada di titik terlemahku. Makanlah, mumpung masih hangat, ucapku akhirnya dengan napas yang tertahan. Kami duduk berhadapan di meja makan. Suasana kembali menjadi intens. Rian makan dengan pelan. Sesekali matanya melirik ke arahku dengan penuh arti. Aku hanya memperhatikannya, membayangkan bagaimana jadinya jika ini adalah rutinitas setiap malam. Bukan dengan Herman yang selalu sibuk dengan ponselnya, tapi dengan pemuda yang tampak begitu menghargai setiap detik keberadaanku. Mie ini rasanya beda kalau ibu yang buat, puji Rian sambil menyeka sudut bibirnya. Gerakannya begitu pelan, dan matanya tidak lepas dari bibirku. Ada rasa yang tidak bisa saya lupakan. Misleading? Tentu saja. Siapapun yang mengintip dari jendela dapur malam ini akan mengira ada percakapan rahasia antara dua orang yang saling menginginkan. Cara Rian menatapku, cara aku tidak berusaha menghentikan pujian-pujian itu, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang berbahaya. Sudah larut Rian, sebaiknya kamu segera istirahat, kataku meski di dalam hati aku ingin dia tetap di sini. Baik Bu, terima kasih untuk malam ini, bukan cuma untuk mie-nya, tapi untuk waktunya, jawabnya sambil berdiri. Sebelum dia pergi, dia membungkuk sedikit seolah ingin membisikkan sesuatu di dekat telingaku. Sampai jumpa di mimpi, Bu Linda. Dia melangkah pergi menuju kamarnya, meninggalkanku sendirian di dapur yang kini terasa terlalu luas. Aku memegang dadaku, merasakan jantungku yang berdegup kencang. Aku tahu, batas itu sudah mulai buram, dan aku takut. Aku tidak ingin memperbaikinya. Langkah kaki Rian yang menjauh menuju kamarnya, meninggalkan gema yang aneh di dadaku. Aku masih berdiri mematung di dapur, memegang pinggiran meja makan yang terasa dingin. Aroma parfum maskulinnya masih tertinggal di udara, seolah menolak untuk pergi dan membiarkanku kembali ke kenyataan. Tepat saat aku hendak membereskan mangkuk bekas makannya, tiba-tiba ponselku yang tergeletak di atas meja bergetar hebat. Layar ponsel itu menyala, menampilkan nama yang seharusnya membuatku senang, namun malam ini justru memicu rasa bersalah yang menyesakkan. Mas Herman calling. Jantungku berdegup tidak keruan. Aku merasa seperti pencuri yang tertangkap basah. Padahal secara fisik aku tidak melakukan apa-apa. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menggeser ikon hijau itu dan menempelkan ponsel ke telinga. Halo Mas, suaraku terdengar sedikit parau. Aku berusaha mengatur nafas agar tidak terdengar mencurigakan. Lama sekali angkatnya, Lin. Kamu sudah tidur? Suara Herman terdengar di seberang sana. Suaranya datar, penuh dengan latar belakang kebisingan kantor yang masih sibuk meski jarum jam sudah melewati angka 12 malam. Belum Mas, tadi habis membereskan dapur. Di sini hujan deras sekali. Tadi juga sempat mati lampu. Jawabku berusaha mencari topik yang aman. Oh iya, di sini juga sibuk sekali. Dengar Lin, sepertinya aku belum bisa pulang akhir pekan ini. Ada audit mendadak dari pusat.
"Kamu tidak apa-apa kan sendiri di sana?" Pertanyaan itu, "Kamu tidak apa-apa kan sendiri di sana?" Seharusnya itu adalah pertanyaan penuh perhatian, tapi di telingaku itu terdengar seperti pengabaian yang sudah berulang kali terjadi. Aku melirik ke arah lorong menuju kamar nomor 3. Pintu kamar Rian tertutup rapat, tapi aku tahu dia ada di balik sana. Mungkin juga sedang memikirkan momen yang baru saja kami lalui. "Ya mas, tidak apa-apa. Aku sudah biasa sendiri kan?" Jawabku dengan nada sindiran yang tidak bisa kutahan. Herman menghela nafas panjang. "Jangan mulai lagi, Lin. Aku bekerja untuk siapa kalau bukan untuk kita? Sudah ya, aku harus kembali ke rapat. Jaga rumah baik-baik. Pastikan semua pintu terkunci." Klik, telepon ditutup sepihak. Tanpa ucapan rindu, tanpa tanya apakah aku sudah makan atau sekedar kata-kata manis untuk menutup malam. Aku menatap layar ponselku yang perlahan meredup. Rasa sepi yang tadi sempat terusir oleh kehadiran Rian kini kembali menyerang dengan kekuatan ganda. Aku merasa seperti seorang istri yang hanya dibutuhkan statusnya saja. Di saat itulah egoku mulai berbisik. Jika suamiku saja tidak peduli dengan kehadiranku, mengapa aku harus begitu keras menjaga kesetiaan pada bayangannya? Aku mencuci mangkuk bekas Rian dengan perlahan. Setiap usapan sabun di atas porselen itu mengingatkan aku pada jemari Rian yang tadi menyentuh kulitku. Misleading? Ya, pikiranku sedang berkelana ke tempat yang gelap. Aku membayangkan bagaimana jika tadi aku tidak menarik diri. Bagaimana jika saat lampu menyala, aku justru membiarkan diriku tenggelam dalam pelukan pemuda itu. Aku berjalan menuju kamar tidur utamaku. Kamar yang luas dengan tempat tidur king size yang terasa terlalu lebar untuk aku tempati sendirian. Saat aku melewati kamar nomor 3, aku berhenti sejenak. Aku bisa mendengar suara musik pelan dari dalam kamar Rian. Lagu yang melankolis, seolah memanggilku untuk mengetuk pintunya. Aku berdiri di depan pintunya selama beberapa detik. Tanganku sudah terangkat, nyaris menyentuh kayu pintu yang kokoh itu. Aku membayangkan Rian sedang berbaring di sana. Mungkin hanya mengenakan pakaian tipisnya tadi, menungguku datang untuk melanjutkan apa yang terputus di sofa. "Linda, sadar," bisikku pada diri sendiri. Namun rasa penasaran itu lebih kuat. Aku ingin tahu, apakah baginya aku hanya ibu kos yang bisa diajak bercanda atau seorang wanita yang benar-benar dia inginkan. Aku akhirnya melangkah menjauh, masuk ke kamarku sendiri dan mengunci pintu. Di atas ranjang, aku memejamkan mata. Tapi yang muncul bukanlah wajah Herman, melainkan tatapan tajam Rian di tengah kegelapan tadi. Malam ini, telepon dari suamiku justru menjadi katalis yang mempercepat keruntuhan benteng pertahananku. Aku tahu, besok pagi, saat aku bertemu Rian di meja makan untuk sarapan, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, suasana di rumah kos terasa sangat berbeda. Matahari memang bersinar terang, namun kabut di pikiranku justru semakin pekat. Setelah percakapan singkat nan dingin dengan Herman semalam, aku merasa ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Aku terbangun dengan perasaan yang aneh, campuran antara hampa dan antisipasi. Saat aku sedang membersihkan area koridor, aku melihat Rian keluar dari kamarnya dengan terburu-buru. "Pagi, Bu Linda. Maaf saya telat ada kelas pagi," ucapnya sambil memakai jaket. Ia tampak tampan seperti biasanya, meski matanya menunjukkan sisa karena kurang tidur, sama sepertiku. "Pagi Rian, hati-hati di jalan," jawabku sesingkat mungkin, berusaha menjaga wibawa sebagai ibu kos. Setelah motornya terdengar menjauh dari gerbang, aku melanjutkan pekerjaanku. Namun saat aku melewati pintu kamar nomor 3, langkahku terhenti. Pintu itu tidak tertutup rapat. Mungkin karena terburu-buru, Rian lupa menguncinya. Bahkan sebuah kunci cadangan yang seharusnya ia bawa tergantung begitu saja di lubang pintu dari arah luar. Jantungku mulai berdegup kencang lagi. Ini adalah kesempatan. Logikaku mengatakan aku harus mengambil kunci itu, mengunci pintunya, dan memberikannya nanti malam. Tapi sisi lain dari diriku, sisi yang semalam merasakan kehangatan napasnya, mendorongku untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Aku ingin melihat apa yang ada di dalam sana. Aku ingin mencium aroma kehadirannya di ruang pribadinya. Dengan gerakan yang sangat perlahan, aku mendorong pintu kayu itu.
Krit, suara engselnya terdengar seperti bisikan rahasia. Aku melangkah masuk ke dalam kamar Rian. Kamarnya cukup rapi untuk ukuran mahasiswa. Ada tumpukan buku di meja belajar, gitar di sudut ruangan, dan yang paling menarik perhatianku adalah tempat tidurnya. Selimutnya masih sedikit berantakan, seolah masih menyimpan sisa panas tubuhnya. Aku menutup pintu di belakangku. Klik, aku menguncinya dari dalam. Kini, aku berada di ruang pribadinya, tempat yang belum pernah aku masuki selama ia menetap di sini. Aku duduk di tepi ranjangnya, merasakan kelembutan kasur itu di bawah telapak tanganku. Di sini, aroma parfum maskulin yang semalam begitu dekat denganku terasa jauh lebih pekat. Aku memejamkan mata, membiarkan imajinasiku liar. Aku membayangkan momen semalam di kegelapan berlanjut di kamar ini, tanpa gangguan lampu yang menyala atau telepon dari Herman. Misleading? Jika ada orang yang menempelkan telinga di pintu sekarang, mereka hanya akan mendengar kesunyian yang intim. Mereka akan membayangkan ibu kos mereka sedang melakukan hal yang tak senonoh di kamar penghuninya. Aku mengusap bantalnya, menemukan sehelai rambut pendek yang tertinggal di sana. Aku merasa seperti seorang pemuja rahasia, atau mungkin seorang pengkhianat yang sedang menikmati dosanya. Tiba-tiba mataku tertuju pada sebuah foto yang diletakkan di meja samping tempat tidur. Itu adalah foto Rian bersama seorang gadis muda yang cantik. Mereka tampak sangat bahagia. Seketika rasa cemburu yang tajam menusuk dadaku. Siapa gadis ini? Apakah ini alasan kenapa dia begitu berani menggodaku semalam hanya karena dia terbiasa menaklukkan hati wanita? Aku bangkit dengan perasaan kesal yang tidak beralasan. Aku mulai merapikan tempat tidurnya, namun bukan dengan cara seorang ibu kos yang rajin, melainkan dengan cara seseorang yang ingin meninggalkan jejak. Aku sengaja menyemprotkan sedikit parfum yang kupakai ke sudut bantalnya. Aku ingin dia tahu bahwa aku pernah di sini. Aku ingin dia mencium aroma kehadiranku saat dia pulang nanti dan merebahkan kepalanya di sana. Apa yang kamu lakukan, Linda? Aku berbisik pada bayanganku di cermin Rian lemari. Wajah di cermin itu tampak berbeda. Ada rona merah di pipi dan binar di mata yang tidak pernah kulihat saat aku bersama Herman. Aku merasa hidup. Aku merasa diinginkan. Aku merasa memiliki sebuah rahasia besar yang membuat rutinitas membosankanku menjadi jauh lebih berwarna. Sebelum keluar, aku menyentuh baju-baju yang tergantung di sana. Setiap sentuhan terasa seperti kontak fisik yang dilarang. Aku tahu batas yang kulewati kali ini jauh lebih berbahaya daripada sekedar duduk berdua di kegelapan. Aku telah masuk ke dalam wilayah pribadinya, dan aku tidak ingin keluar. Aku kembali ke pintu, membukanya dengan hati-hati setelah memastikan koridor sepi. Aku mengambil kunci cadangan yang tertinggal itu dan memasukkannya ke dalam saku dasterku. Aku tidak akan mengembalikannya sekarang. Aku akan menyimpannya sebagai alasan untuk bertemu dengannya nanti malam, di saat suasana rumah kembali sunyi. Malam nanti, saat dia mencari kuncinya, dia akan tahu di mana dia harus mencarinya. Dia akan datang ke kamarku, dan di sanalah permainan yang sesungguhnya mungkin akan dimulai. Malam kembali merayap, membawa serta hawa dingin yang entah mengapa terasa jauh lebih mencekam daripada biasanya. Aku duduk di kursi ruang tamu dengan lampu yang sengaja kuredupkan. Di dalam saku dasterku, kunci cadangan milik Rian terasa begitu berat, seolah kunci itu terbuat dari bongkahan dosa yang siap menghancurkan segalanya. Aku menunggu. Setiap deru motor yang lewat di depan pagar membuat jantungku berdegup kencang, berharap itu adalah dia, namun sekaligus takut jika itu benar-benar dia. Sekitar jam 10 malam, suara pagar besi yang digeser terdengar. Itu Rian. Aku bisa mengenali suara mesin motornya meski dari kejauhan. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Tak lama kemudian, sosoknya muncul di ambang pintu. Ia tampak sangat lelah, bahunya layu, dan wajahnya kusam setelah seharian di kampus. Namun, saat matanya menangkap sosokku yang duduk di kegelapan, ia terhenti. "Bu Linda, belum istirahat?" tanyanya pelan. "Aku menunggumu, Rian," jawabku dengan nada yang sengaja ku buat misterius. Ia melangkah mendekat. Dan saat itulah ia mulai meraba-raba saku celananya. Wajahnya berubah panik. "Aduh Bu,
Sepertinya saya ceroboh lagi. Kunci kamar saya tidak ada. Seingat saya, tadi pagi saya taruh di lubang pintu atau di saku. Tapi sekarang, aku bangkit dari kursi, melangkah perlahan ke arahnya, hingga jarak kami hanya tersisa beberapa jengkal. Aku bisa melihat jaketnya yang sedikit lembab karena embun malam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku merogoh saku dasterku dan mengeluarkan kunci itu. Aku menggenggamnya erat, tidak langsung memberikannya. "Kamu mencari ini?" tanyaku sambil mengangkat kunci di antara wajah kami. Mata Rian membelalak, lalu sebuah senyum tipis yang nakal muncul di sudut bibirnya. "Jadi kunci itu ada pada ibu, berarti ibu tadi masuk ke kamar saya?" Pertanyaan itu membuat wajahku panas. Aku tidak membantah. Misleading, biarlah dia berpikir apa yang ingin dia pikirkan. Biarlah penonton membayangkan apa yang terjadi di balik pintu yang tadi siang kukunci dari dalam. Aku justru melangkah satu langkah lebih maju, hingga Rian harus sedikit mundur hingga punggungnya membentur tembok koridor. "Kamarmu sangat berantakan, Rian. Aku hanya ingin merapikannya sedikit," bisikku. Suaraku kini terdengar jauh lebih berani. "Atau mungkin aku hanya ingin tahu apa yang kamu sembunyikan di sana." Rian tertawa kecil, suara tawa yang rendah dan serak, yang entah kenapa terdengar sangat provokatif di telingaku. Ia tidak menghindar, ia justru menundukkan kepalanya, menyejajarkan wajahnya dengan wajahku. Aroma parfumnya kembali menyerang indera penciumanku, bercampur dengan aroma keringat tipis yang justru terasa sangat jantan. "Ibu tidak akan menemukan rahasia apapun di sana, kecuali rahasia tentang betapa seringnya saya memikirkan ibu," sahutnya dengan nada menggoda yang sangat kental. Tangannya perlahan naik, namun bukan untuk mengambil kunci di tanganku. Jemarinya menyentuh pergelangan tanganku, mengelusnya dengan ibu jari secara perlahan. Sensasi itu membuat seluruh tubuhku meremang. Kami berdiri di sana, di lorong yang remang-remang, terjebak dalam sebuah momen yang sangat ambigu. Siapapun yang melihat kami sekarang pasti akan mengira bahwa kami sedang berada di tengah-tengah sebuah adegan yang melanggar janji suci pernikahanku. "Rian, ingat posisimu," ucapku lirih, walau aku sendiri tidak berusaha melepaskan tangannya. Posisi saya adalah penghuni di rumah ibu, dan ibu adalah pemilik rumah ini, sekaligus pemilik pikiran saya akhir-akhir ini. Jawabnya dengan semakin mendekat, hingga aku bisa merasakan kehangatan yang memancar dari tubuhnya. Ia perlahan mengambil kunci dari genggamanku, namun ia melakukannya dengan sangat lambat, memastikan setiap inci kulit tangan kami bersentuhan. Saat kunci itu berpindah tangan, ia tidak segera pergi. Ia tetap di sana, menatapku dengan tatapan yang seolah meminta izin untuk sesuatu yang lebih jauh. "Ibu tahu, daster ini sangat cocok untuk ibu. Warnanya membuat ibu terlihat sangat rapuh," bisiknya di telingaku. Aku memejamkan mata, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam sukmaku. Di satu sisi, aku teringat Herman yang mungkin sedang tidur di hotel mewah tanpa memikirkanku. Di sisi lain, ada pemuda ini yang dengan kata-kata manisnya mampu membuatku merasa seperti wanita paling diinginkan di dunia. "Masuklah ke kamarmu, Lian, sebelum aku melakukan sesuatu yang akan kita sesali besok," kataku akhirnya, meski tanganku masih menyentuh jaketnya. "Atau mungkin sesuatu yang justru akan kita syukuri," balasnya sebelum akhirnya melepaskan pegangannya dan berjalan menuju kamarnya. Sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi dan mengedipkan mata. Aku tetap berdiri di koridor itu, menatap pintunya yang tertutup. Aku tahu malam ini batas itu tidak hanya terlanggar, tapi sudah mulai runtuh, dan aku sadar aku sedang menuju ke sebuah titik yang tidak bisa diputar balik. Malam ini suasana rumah kos terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin kencang menggoyang dahan pohon mangga di halaman depan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding koridor. Setelah konfrontasi di lorong tadi, aku tidak bisa memejamkan mata. Bayangan tatapan Rian dan sentuhan ibu jarinya di pergelangan tanganku terus terngiang, membakar sisa-sisa kewarasanku.
Sekitar jam 11 malam, aku mendengar suara gaduh dari kamar nomor 3. Bukan suara musik, melainkan suara benda jatuh diikuti dengan rintihan pelan. Jantungku mencelos. Tanpa pikir panjang, aku menyambar daster panjangku dan berlari menuju kamarnya. Aku tidak mengetuk. Pintu itu tidak terkunci. Mungkin dia sengaja melakukannya setelah kejadian kunci tadi pagi. "Rian, kamu kenapa?" tanyaku panik sambil menghambur masuk. Aku melihat Rian sedang berada di lantai bersandar pada kaki ranjangnya dengan napas tersenggal. Kemejanya sudah dibuka setengah, menampilkan otot dadanya yang naik turun dengan cepat. Di sekitarnya beberapa buku dan lampu meja berserakan. Ruangan itu hanya diterangi lampu tidur yang remang-remang, menciptakan suasana yang sangat intim sekaligus membingungkan. "Ibu, tolong!" rintihnya pelan. Aku segera berlutut di sampingnya. Aku bisa merasakan hawa panas yang memancar dari tubuhnya. Saat tanganku menyentuh keningnya, panasnya begitu menyengat. "Ya Tuhan, Rian, kamu demam tinggi." "Dingin ibu, saya kedinginan sekali," bisiknya sambil meraih tanganku, menarikku agar lebih dekat dengannya. Misleading, jika ada penghuni kos lain yang lewat di depan kamar saat ini, mereka hanya akan mendengar suara rintihan, napas yang berat, dan bisikan-bisikan minta tolong yang terdengar sangat ambigu. Ditambah lagi dengan posisiku yang sedang mendekap kepalanya di pangkuanku agar dia bisa merasa lebih nyaman. Dari sudut pandang luar orang, ini tampak seperti adegan terlarang yang selama ini mereka curigai. "Tunggu di sini, aku ambilkan air hangat dan kompres," ucapku. Namun Rian justru semakin erat memegang tanganku. "Jangan pergi, temani saya di sini. Saya takut sendirian dalam gelap," gumamnya dengan mata setengah terpejam. Aku terdiam. Di dalam kamar yang terkunci ini hanya ada aku dan dia. Suara napasnya yang berat menjadi satu-satunya melodi yang memenuhi ruangan. Aku membantu dia naik ke atas ranjang. Tubuhnya terasa sangat berat, dan dalam proses itu, dasterku tersingkap sedikit, sementara wajahku sangat dekat dengan lehernya. Aku bisa mencium aroma maskulin yang bercampur dengan aroma minyak angin yang baru saja ia pakai. Aku menyelimutinya hingga ke dada, tapi Rian terus menggenggam tanganku, seolah takut aku akan menghilang jika dia melepaskannya. Aku duduk di tepi ranjangnya, mengusap rambutnya yang basah dengan keringat dingin. Di tengah rasa kasihan ini, ada bagian dari diriku yang merasa puas karena akhirnya aku memiliki alasan yang sah untuk berada di dalam kamarnya, menyentuhnya dan merawatnya tanpa harus merasa bersalah pada Herman. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di koridor. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar Rian. Aku membeku, napasku tertahan di tenggorokan. "Rian, kamu di dalam? Aku dengar ada suara berisik tadi." Itu suara Dani, penghuni kamar nomor 5. Aku melihat ke arah pintu yang tertutup rapat, namun tidak terkunci dari dalam. Jika Dani mendorong pintu itu sekarang, dia akan melihat ibu kosnya duduk di ranjang seorang pemuda di tengah malam dengan lampu remang-remang dan suasana yang sangat mencurigakan. "Rian?" Dani memanggil lagi. Kali ini tangannya mulai memegang gagang pintu. Aku segera meletakkan jari telunjukku di bibirku, meski Rian sedang memejamkan mata karena demam. Aku tidak berani bersuara. Jantungku berdegup begitu kencang hingga aku takut Dani bisa mendengarnya melalui kayu pintu. Di dalam kamar ini, suasana terasa sangat panas dan sesak. Teknik misleading yang terjadi secara alami ini membuatku merasa seperti benar-benar sedang terjebak dalam perselingkuhan yang nyata. "Mungkin dia sudah tidur," gumam Dani di luar sana, sebelum akhirnya langkah kakinya menjauh. Aku menghembuskan napas lega yang panjang. Namun ketegangan itu tidak meredah. Aku kembali menatap Rian yang sekarang tampak lebih tenang dalam tidurnya. Aku menyadari satu hal. Aku tidak ingin pergi dari sini. Aku ingin tetap berada di sampingnya, di balik pintu yang terkunci ini, membiarkan dunia luar mengira apapun yang mereka inginkan. Karena di sini, di kamar nomor 3, aku merasa jauh lebih hidup daripada di kamar utamaku yang dingin dan sunyi.
Rahasia ini akan tetap terkunci di ruangan ini, bersama dengan rintihan dan napas berat yang tadi sempat membuat jantungku nyaris berhenti. Pagi menyapa dengan suasana yang tidak lagi sama. Meski semalam aku berhasil keluar dari kamar Rian tanpa terlihat oleh Dani, namun suasana di meja makan saat sarapan terasa sangat mencekam. Ada bisik-bisik yang terhenti setiap kali aku melintas. Tatapan para penghuni kos yang biasanya ramah kini berubah menjadi penuh selidik. Aku berusaha tetap tenang, mengenakan topeng sebagai ibu kos yang tegas. Namun di dalam hati, aku merasa seperti berjalan di atas lapisan es yang sangat tipis. "Bu Linda, semalam Rian sakit ya?" tanya Maya, penghuni kamar nomor 7 sambil menuangkan air minum. Matanya menatapku dengan cara yang aneh, seolah ia sedang mencari bekas-bekas kelelahan di wajahku. "Iya Maya, Rian demam tinggi. Saya hanya mengantarkan obat dan memastikan dia tidak apa-apa," jawabku sedatar mungkin. Aku sengaja sibuk mengelap meja dapur agar tidak perlu beradu pandang dengannya. "Oh, soalnya kata Dani, semalam pintunya tertutup rapat tapi terdengar suara-suara aneh dari dalam. Kami pikir ada apa-apa," sahut Maya lagi dengan nada yang sengaja digantungkan. Misleading? Tentu saja, prasangka mereka sudah terbangun. Di mata mereka, alasan mengantar obat hanyalah kedok untuk sebuah pertemuan rahasia. Aku bisa merasakan teliaku memanas, namun aku tidak boleh meledak. Jika aku marah, itu justru akan mengonfirmasi kecurigaan mereka. Aku hanya bisa terdiam, membiarkan imajinasi liar mereka bekerja. Saat aku sedang sibuk di dapur, ponselku yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar. Sebuah permintaan video call muncul di layar. Nama Mas Herman tampang jelas. Seketika suasana dapur yang tadinya hanya diisi suara denting piring menjadi sunyi. Maya dan Dani yang masih di sana melirik ke arah ponselku. Aku menarik nafas panjang dan mengangkatnya. Layar ponsel menampilkan wajah Herman yang tampak kuyu, namun tatapannya tajam. "Halo Lin, lagi apa?" tanyanya langsung tanpa salam. "Lagi di dapur Mas, membereskan bekas sarapan anak-anak kos," jawabku sambil mengarahkan kamera ponsel ke arah meja makan, seolah ingin membuktikan bahwa aku sedang bekerja. "Oh, kok wajahmu pucat? Kurang tidur?" tanya Herman lagi. "Iya, semalam hujannya berisik sekali Mas, jadi tidak bisa nyenyak." Aku berbohong lagi, kebohongan yang kini terasa sangat mudah keluar dari mulutku. Tiba-tiba, dari arah lorong, Rian muncul. Ia hanya mengenakan kaos dalam dan celana pendek. Wajahnya masih pucat, namun matanya langsung tertuju padaku. Ia tampaknya tidak sadar kalau aku sedang video call dengan suamiku. "Bu Linda, terima kasih buat yang semalam ya. Saya merasa jauh lebih baik setelah perlakuan ibu," ucap Rian dengan suara baritonnya yang khas. Kalimat itu meledak seperti bom di telingaku. Perlakuan ibu? Rian mungkin bermaksud tentang kompres dan obat, tapi di depan Maya, Dani, dan terutama di depan Herman yang sedang melihat lewat video call, kalimat itu terdengar sangat-sangat salah. Aku membeku, kamera ponselku masih menyala. Aku bisa melihat dahi Herman berkerut di layar. "Siapa itu Lin? Apa katanya tadi?" Itu Rian Mas, salah satu anak kos. Dia kemarin sakit, jadi aku bantu kasih obat," jawabku dengan suara yang gemetar. Aku segera mematikan fitur kamera dan beralih ke mode suara saja. "Mas, nanti aku telepon lagi ya, di sini lagi rame." Aku mematikan sambungan telepon sebelum Herman sempat membalas. Nafasku memburu. Aku menatap Rian yang kini berdiri di ambang pintu dapur dengan wajah bingung. Di sisi lain, Maya dan Dani saling berpandangan dengan senyum penuh arti yang membuatku ingin menghilang dari sana. "Bu Linda, kalau bicara tolong dijaga," tegurku dengan nada tinggi yang dipaksakan. "Maaf Bu, saya cuma mau berterima kasih karena Ibu sudah menemani saya sampai tertidur semalam," sahut Rian tanpa dosa yang justru semakin memperkeruh suasana. Aku tidak sanggup lagi berada di sana. Aku berjalan cepat menuju kamarku sendiri dan mengunci pintu. Di dalam kamar, aku menyandarkan punggungku di pintu yang kokoh. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku tahu kecurigaan ini tidak akan hilang. Herman pasti akan terus bertanya-tanya, dan anak-anak kos ini akan menjadikan aku bahan gosip di grup WhatsApp mereka. Namun di balik rasa takut itu ada sebersit perasaan aneh yang muncul. Aku justru merasa tertantang. Rahasia ini meski berbahaya memberikan sensasi yang membuat darahku berdesir. Aku menatap foto pernikahanku dengan Herman di atas meja rias. Wajah Herman di foto itu tampak begitu asing bagiku sekarang.
Sementara suara Rian yang berterima kasih karena ditemani sampai tidur terus berputar-putar di kepalaku seperti melodi yang manis sekaligus mematikan. Permainan ini sudah mulai dan sepertinya aku tidak ingin berhenti. Seharian ini aku mengurung diri di kamar. Suasana di luar kamarku terasa begitu berisik, meski sebenarnya hening. Suara-suara di dalam kepalaku jauh lebih riuh daripada gosip anak-anak kos di luar sana. Aku duduk di depan meja rias, menatap bayanganku sendiri. Aku melihat seorang wanita yang selama bertahun-tahun mencoba menjadi istri yang sempurna, namun berakhir menjadi pajangan yang berdebu di rumahnya sendiri. Pikiranku kembali melayang pada ucapan Rian di dapur tadi pagi. Terima kasih sudah menemani saya sampai tertidur. Kata-kata itu begitu sederhana, namun dampaknya menghancurkan segalanya. Aku tahu Rian tidak bermaksud buruk, tapi dia juga tidak berusaha menutupi keintiman yang sempat terbangun di antara kami. Apakah dia sengaja melakukannya? Apakah dia ingin dunia tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi antara dia dan ibu kosnya? Ataukah itu hanya kepolosan seorang anak muda yang tidak mengerti betapa beratnya beban sebuah reputasi? Aku meraba ponselku. Ada 5 panggilan tak terjawab dari Herman. Aku tidak sanggup mengangkatnya. Setiap kali aku melihat namanya, bayangan wajahnya yang penuh kecurigaan di layar video call tadi pagi muncul kembali. Aku merasa bersalah, iya. Tapi anehnya, penyesalan itu terasa begitu manis. Ada kepuasan tersendiri saat aku menyadari bahwa aku masih bisa membuat seorang pria bergetar, meski pria itu bukan suamiku. Sore harinya, saat aku keluar untuk mengambil air minum, aku berpapasan dengan Rian di lorong. Dia tampak sudah jauh lebih segar. Dia menghalangi jalanku dengan sengaja, memberikan jarak yang sangat sempit hingga aku harus berhenti tepat di depannya. Ibu menghindari saya, tanyanya dengan suara rendah yang membuat hatiku berdesir. Kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi pagi, Rian? Kamu membuat suamiku curiga. Kamu membuat anak-anak kos lain membicarakanku. Bisikku dengan nada marah yang tertahan. Rian justru tersenyum. Senyum yang begitu tenang seolah dia tidak peduli dengan badai yang dia ciptakan. Bukannya itu yang ibu mau, pengakuan bahwa ibu tidak lagi sendirian. Aku terkesiap. Lancang kamu, Rian. Lancang atau jujur? Sahutnya sambil melangkah maju 1 langkah lagi. Tangannya kini menyentuh dinding di belakang kepalaku, mengunci pergerakanku. Masuklah ke kamarmu, Rian. Suamiku akan pulang lusa. Semuanya harus berakhir sebelum dia sampai di sini. Ucapku meski tanganku tidak berusaha mendorong tubuhnya menjauh. Akhir yang seperti apa, Ibu Linda? Apakah ibu benar-benar bisa kembali menjadi istri yang patuh setelah semua ini? Setelah saya tahu bagaimana rasanya memegang tangan ibu di malam hari, bisiknya tepat di telingaku. Aku memejamkan mata. Kata-katanya adalah racun yang paling manis yang pernah ku kecap. Aku merindukan kasih sayang. Aku merindukan sentuhan dan Rian memberikannya dalam dosis yang mematikan. Aku merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi adalah pernikahan yang hambar namun aman. Di sisi lain adalah gairah yang membara namun menghancurkan. Aku menyadari bahwa penyesalanku tidak datang karena aku telah berkhianat secara emosional, melainkan karena aku tahu bahwa semua ini hanyalah sementara. Rian akan lulus, dia akan pindah, dia akan menemukan gadis muda seperti di foto itu. Dan aku akan tetap di sini, di rumah besar ini, menunggu kepulangan Herman yang jarang. Pergilah Rian, lirihku sekali lagi. Kali ini dia menurut. Dia melepaskan tangannya dari dinding dan menatapku dengan tatapan yang sangat dalam sebelum masuk ke kamarnya. Aku tetap berdiri di sana, di lorong yang kini terasa sangat sempit. Aku menyentuh leherku, di tempat hembusan nafasnya tadi terasa begitu hangat. Malam ini, aku akan tidur dengan pintu kamar yang tidak kukunci. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku ingin melihat sejauh mana keberanian pemuda itu, dan sejauh mana aku bersedia menghancurkan hidupku demi sebuah pelarian yang manis. Pagi itu, suasana rumah terasa sangat dingin, meski matahari baru saja muncul di ufuk timur. Aku berdiri di depan jendela ruang tamu, menatap gerbang besi yang masih tertutup rapat. Tanganku menggenggam erat cangkir kopi yang sudah mendingin. Hari ini adalah hari kepulangan Herman, suamiku, pria yang memberiku status namun tak pernah benar-benar memberiku ruang di hatinya.
akan kembali menjejakkan kaki di rumah ini. Jantungku berdegup dengan irama yang tak keruan. Di satu sisi ada rasa takut yang menghimpit, namun di sisi lain ada kehampaan yang luar biasa. Pintu kamar nomor 3 masih tertutup. Semalam aku membiarkan pintu kamarku tidak terkunci, menunggu sebuah ketukan atau langkah kaki yang mendekat. Namun hingga fajar menyingsing, tidak ada yang datang. Rian seolah tahu bahwa malam itu adalah batas terakhir yang tidak boleh kami langgar sebelum realita kembali menghantam. Tepat pukul 9 pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Itu Herman. Aku menarik nafas panjang, memaksakan sebuah senyum tipis di wajahku yang pucat. Saat dia masuk ke dalam rumah, aromanya campuran antara debu perjalanan dan parfum lama yang tidak kusukai seketika memenuhi ruangan. "Aku pulang, Lin," ucapnya singkat sambil meletakkan tas kerjanya di atas meja. Ia tidak memelukku. Ia hanya menatapku dengan tatapan menyelidik yang sama seperti di video call tempo hari. "Di mana anak kos yang kemarin itu? Siapa namanya?" "Rian." "Dia sedang kuliah, Mas," jawabku berusaha setenang mungkin. "Kenapa tiba-tiba menanyakannya?" Herman berjalan mengelilingi ruang tamu, seolah sedang mencari jejak-jejak yang ditinggalkan orang asing di wilayah kekuasaannya. "Hanya merasa ada yang aneh saja. Suasana rumah ini terasa berbeda. Dan wajahmu, Lin, kamu tampak seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu." "Misleading?" "Ya, ketegangan ini begitu nyata. Herman tidak memiliki bukti apapun, namun insting seorang suami sepertinya sedang bekerja keras. Aku hanya bisa berdiri mematung saat Herman berjalan menuju koridor kamar kos. Ia berhenti tepat di depan kamar nomor 3. "Kenapa kamu sangat peduli padanya sampai memberinya obat dan menemaninya?" tanya Herman tanpa menoleh ke arahku. "Dia penghuni di sini, Mas. Itu sudah menjadi tanggung jawabku sebagai pemilik kos," sahutku meski suaraku sedikit bergetar. Di saat itulah pintu depan terbuka. Rian masuk dengan tas ransel di bahunya. Langkahnya terhenti saat melihat Herman berdiri di depan kamarnya. Suasana seketika menjadi sangat sunyi, tipe kesunyian yang mencekam sebelum badai besar melanda. "Pagi, Pak Herman, sudah pulang?" sapa Rian dengan nada yang sangat tenang, terlalu tenang bahkan. Herman menatap Rian dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bukan saat seseorang merasa kesepian di rumah sebesar ini. Aku merasa duniaku seolah runtuh. Kalimat Rian itu adalah provokasi yang sangat berbahaya. Aku bisa melihat rahang Herman mengeras. Namun sebelum kemarahan itu meledak, Rian melangkah maju, merogoh sakunya dan mengeluarkan sesuatu. "Ini kunci kamar saya, Pak. Saya ingin pamit. Masa sewa saya habis bulan ini dan saya memutuskan untuk pindah hari ini juga. Semua barang saya sudah saya permas tadi subuh," ucap Rian sambil meletakkan kunci itu di tangan Herman. Aku tertegun. Pindah? Dia tidak mengatakannya padaku semalam. Rian menatapku untuk terakhir kalinya. Tatapan itu tidak lagi berisi godaan, melainkan salam perpisahan yang penuh arti. Ia seolah ingin mengatakan bahwa permainan ini harus berakhir di sini, sebelum semuanya benar-benar hancur. Ia berjalan melewatiku tanpa sepatah kata pun, meninggalkan aroma maskulinnya yang untuk terakhir kalinya terhirup olehku. Herman menatap kunci di tangannya, lalu menatapku. "Baguslah kalau dia pindah. Aku tidak suka caranya menatapmu, Lin." Herman kemudian masuk ke kamar kami, meninggalkan aku sendirian di ruang tengah. Aku menatap pintu kamar nomor 3 yang kini kosong. Di sana, di balik pintu itu, tertinggal semua rahasia, semua sentuhan tak sengaja, dan semua desah nafas di kegelapan yang tak akan pernah diketahui oleh suamiku. Aku kembali menjadi istri yang patuh di permukaan. Namun di dalam hatiku, ada sebuah ruang kosong yang kini dihuni oleh kenangan tentang pemuda penghuni kos itu. Sebuah rahasia yang akan kusimpan rapat-rapat, sebuah penyesalan yang manis yang akan selalu menemaniku di setiap malam yang sunyi, saat suamiku kembali pergi untuk dinas luar kota. Cerita ini berakhir di sini, namun bayangan Rian di kamar nomor 3 akan selalu ada di setiap sudut rumah ini.